memeluk diriku, meneduhkan jiwaku yang resah. Tuhan Engkaulah bentengku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku, yang menebus aku dari dosa. Ku panjatkan syukur kepadamu Tuhanku, atas anugerah yang diberikan padaku. Sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu, sungguh Yesus juru selamatku. Tuhan, Engkaulah bentengku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku, yang menebus aku dari dosa. Ku panjatkan syukur kepadamu Tuhanku, atas anugerah yang diberikan padaku. Sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu, sungguh Yesus juru selamatku.
Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Selamat datang di acara doa malam dan kesaksian. Pada malam hari ini tema kita adalah hidup dalam pujian yang akan diambil dari Mazmur 145. Pembawa firman, pelayan firman adalah Ibu Lisha Matindas Pondaah. Kesaksian iman akan dibawakan oleh Ibu Endang Adi Nusantoro dan kesaksian pujian oleh Ibu Rumata Parcis Lumban Gaul. Penyusun liturgi adalah Ibu Emi Jatimoro, pelayan media Bapak Adri Darman, Carlo Nugroho, dan juga Komisi Persekutuan Doa. Liturgos pada malam hari ini adalah saya, Uka Damayanti, dan pembawa doa syafaat adalah Ibu Evi Rosinta Hutagalung dan Bapak Edi Santoso Hartono. Pemimpin pujian adalah Neni Nugroho dan pemusik adalah Farel Nugroho. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Sama-sama mendengarkan kesaksian iman dari Ibu Endang Adi Nusantoro. Silakan Ibu. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini kami berdua, saya, Bu Endang, dan Pak Adi Nusantoro. Shalom. Dalam suasana yang sedang kita alami bersama saat ini, di mana wabah COVID-19 semakin menjadi kekhawatiran kita bersama. Saat ini kami mau berbagi pengalaman yang menimpa keluarga kami, keluarga Adi Nusantoro. Kami memiliki 3 orang putri. Yang pertama Reri sudah menikah dengan Anton dan mereka tinggal di Pasar Rebo. Dan yang kedua adalah Pipit yang sudah menikah juga dengan Roni Patria dan mereka tinggal di Denpasar, Bali. Sedang yang paling bontot, Pita, anak kami, masih tinggal bersama-sama kami di sini. Di sini kami tinggal 4 lansia
kami berdua dengan Pak Adi, juga ada kakak saya, Bu Tuti, dan juga Bu Teri, adik dari Pak Adi Nusantoro. Dan Dita adalah perawat kami, para lansia di sini. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan Dita yang selalu setia memeriksa dan mengawasi kesehatan kami setiap kami, khususnya Bu Tuti dan Bu Teri yang menderita diabetes. Hampir setiap pagi sebelum makan dan setelah makan dia periksa. Juga Pak Adi dengan tekanan darahnya dan saya dengan kolesterol. Peristiwa ini akan kami awali melalui cerita tentang Dita, putri kami, yang pada waktu itu, tepatnya tanggal 23 bulan Juni, bulan yang lalu, Dita pulang dari pelayanan ke NTT terkait dengan penyaluran bantuan jemaat dan simpatisan GKI Kebayoran Baru kepada warga NTT yang tertimpa musibah badai seroja di bulan April yang lalu. Dan setelah selesai pelayanan, dia pulang, tiba di rumah, kondisinya memang kelihatan kurang sehat, disertai batuk dan pilek. Tapi kami mengira hanya flu biasa. Mungkin karena kecapean, mengingat padatnya kegiatan di sana, dan juga sebelum berangkat ke NTT pun kita kurang tidur karena banyaknya pekerjaan. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, setelah pulang itu Dita melakukan PCR. Setelah 5 hari kembali dari luar kota, dia melakukan PCR. Dan hasilnya keluar, ternyata Dita positif terkena COVID. Kami panik, sedih, dan bingung. Harus bagaimana dan apa yang dilakukan? Apakah harus ke rumah sakit? Atau kemana? Tanya kepada siapa, kami bingung. Dan kami memutuskan kita isolasi di kamar atas, di rumah kami. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, orang yang kontak langsung dengan pasien COVID harus melakukan tes. Maka hari itu juga Reri membawa kami, para lansia, semua tes PCR. Puji syukur dan terima kasih kami atas perhatian dari gereja waktu itu. Pak Titus, Pendeta Titus Gunawan, langsung menelpon kami berdoa untuk Dita. Dan juga menghubungi Ibu Esti Nur Cahyanti dari Wahana Asih. Sehingga Dita bisa segera mendapatkan obat-obatan dan juga vitamin-vitamin. Juga pengarahan dari dokter rujukan, yaitu Dr. Mariska, untuk konsultasi secara online. Dan keesokan harinya, kami menerima hasil PCR kami para lansia. Dinyatakan bahwa Bu Tuti, Bu Teri, dan saya negatif. Hanya Pak Adi positif. Kembali kami bingung. Bagaimana langkah kami untuk isolasi, karena di lantai atas kami hanya ada satu kamar, karena kamar-kamar yang lain sudah dipakai untuk gudang. Namun puji Tuhan, dalam kegelisahan kami, ada uluran tangan kasih dari saudara kita dari wilayah 4 yang menawarkan
tempat tinggal untuk isolasi sebuah apartemen di Pejaten. Terima kasih kami ucapkan. Puji Tuhan, Tuhan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Akhirnya Pak Adi isolasi di kamar atas. Dan Dita pindah sementara ke apartemen untuk isolasi mandiri di sana. Dan intinya kami mengucap syukur pada Tuhan karena pertolongan selalu ada bagi kami. Dan dalam masa isoman ini, hari-hari kami jalani dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum itu pun, selama 1,5 tahun sejak adanya pandemi ini, di rumah kami selalu ketat menjaga protokol kesehatan. Baik, setiap kami makan, piring, sendok, garpu, gelas, itu semua kami tandai dengan nama kami masing-masing. Jadi kita tidak pernah bergantian memakai alat-alat makan. Waktu itu isolasi kita jalani Pak Adi di kamar atas dan Dita dalam kesendiriannya di apartemen. Namun kami selalu bisa berkomunikasi. Baik saya di bawah, Pak Adi di atas, Dita di apartemen. Kami selalu berkomunikasi melalui video call. Beberapa hari yang pertama kami isolasi ini, saya menangis setiap hari. Mengingat masa penderitaan itu, kami merasakan uluran kasih Tuhan selalu datang. Melalui saudara-saudara kami, orang-orang di sekitar kami, yang mendoakan dan mengirim pesan-pesan yang menguatkan, memberi semangat kepada kami, baik telepon ataupun WA, pun juga kiriman alat-alat kesehatan, vitamin-vitamin, obat-obatan, bahkan ada jamu, air kelapa, buah-buahan, makanan, dan segala macam. Cinta kasih mereka berdatangan untuk kami. Terima kasih. Semua keperluan kami, obat-obatan yang untuk Dita dan Pak Adi memang dikirim oleh Reri dan Pipit, pun juga dari Wahana Asih. Juga ada kiriman dari saudara-saudara kami dari Jogja, dari Surabaya. Semua menyatakan perhatiannya dan cinta kasih mereka kepada kami. Puji Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur diberi kekuatan dan pemeliharaan melalui cinta kasih dari saudara-saudara kami, sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Terima kasih ya Tuhan. Ketika hasil PCR Heri dan Anton dinyatakan negatif, kami memutuskan agar Bu Tuti dan Bu Teri dibawa untuk mengungsi ke rumah Reri, mengingat beliau berdua ini adalah penderita diabetes berat. Kami takut sekali kalau mereka sampai tertular. Dan yang sebelumnya kami serumah ramai berlima. Saat ini, saat isolasi, saya merasa kesepian. Di rumah, saya hanya berdua dengan Pak Adi. Itu pun saya di kamar bawah dan Pak Adi di kamar atas. Dan setiap hari, saya menyediakan segala keperluan Pak Adi, juga makanan dan minuman. Setiap pagi dan malam, saya sediakan makanan yang saya hanya letakkan di bangku di depan kamarnya. Setelah itu saya ketok kamar dan berkata, "Pak,
Makanannya sudah siap di depan kamar. Setelah itu, pada jam 10 saya juga menyiapkan cemilan atau snack, dan saya taruh di meja di gazebo. Di ruang atas kami ada gazebo di depan kamar Pak Adi. Jadi ya kalau jam 10 Pak Adi sekalian berjemur. Juga jam 12 saya siapkan makan siang supaya Pak Adi setelah itu bisa berkebun. Karena dia hobinya berkebun. Dia punya kebun sayur di atas di lantai 3. Dan dia sangat menikmatinya sekalian berjemur. Itulah waktu isolasi kami lakukan di rumah. Setelah 12 hari Pak Adi menjalani isolasi, kami tes ulang PCR dan hasilnya negatif. Puji Tuhan. Demikian juga Dita. Setelah 14 hari, Dita PCR dinyatakan negatif. Namun begitu, atas saran dokter, Pak Adi dan Dita masih harus menjalani isolasi mandiri selama 10 hari lagi. Hari-hari kami jalani dengan penuh syukur dan merasakan betapa Tuhan telah memelihara kami semua, seluruh keluarga, dengan kesehatan yang terus semakin hari semakin membaik. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, maaf. Ternyata ceritanya tidak hanya sampai di situ. Menjelang akhir masa isoman lanjutan Pak Adi dan Dita, kami mendengar Dita pergi, Reri, putri kami yang pertama, pergi ke dokter. Katanya suaranya serak. Dia perlu supaya memeriksakan supaya suaranya pulih kembali karena dia harus memberi training atau mengajar secara online, virtual. Dan setelah 3 hari berikutnya, dia merasa mual dan pusing. Maka diputuskanlah untuk PCR. Kembali, kami dikagetkan dengan hasilnya yang menyatakan bahwa Reri positif COVID. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi lagi? Dan setelah itu, Anton suaminya juga ikut tes, namun dinyatakan negatif. Puji Tuhan. Walau dalam diri Anton dan kami semua agak curiga, mengingat Reri dan Anton itu adalah sangat selalu berdekatan dan bahkan minum pun selalu sebotol berdua, segelas berdua. Oleh sebab itu nanti setelah 5 hari, Anton akan tes lagi. Semoga tetap negatif. Dan Reri akan segera cepat pulih, sehat kembali. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam badai pencobaan yang tak henti-hentinya ini, sebagai anak Tuhan, memang kita tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Kami tidak boleh sedih dan berputus asa. Kami harus lebih dekat, bersimpuh kepada Tuhan, berusaha dengan kuat dan yakin, serta percaya
bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Nya jatuh tergeletak. Itulah yang menjadi hiburan kami. Dan kemarin hari Minggu tanggal 25 kami berlima di rumah sudah berkebaktian bersama secara online di rumah. Saat itu ibadah dipimpin oleh Pak Pendeta Bani dengan mengangkat tema hidup dalam pujian. Dan sungguh itu menguatkan kami sekeluarga bahwa Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Juga Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan penopang bagi semua orang. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan, sungguh kami sangat dikuatkan dengan ibadah kemarin. Dan setelah itu kami berdoa. Bapa, terima kasih atas janji-Mu bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami ketika kami takut. Engkau menyertai. Ketika kami bimbang, Engkau berkata bahwa ini aku, Allahmu. Ketika kami ragu, Engkau meneguhkan kami, bahkan menolong kami. Engkau selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu, kesaksian dari kami, keluarga Adi Nusantoro. Semoga menjadi berkat. Terima kasih. Luar biasa kesaksian dari Ibu Endang. Terima kasih Ibu Endang yang sudah sharing mengenai pengalamannya selama keluarga Ibu mengalami sakit COVID. Semoga semua semakin sehat, semakin pulih kembali ya Ibu. Amin, terima kasih. Ya, selanjutnya kesaksian pujian kita akan dengarkan dari Ibu Rumata Parsis Lumban Gaul, melewati lembah air mata. Silakan. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi
tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Ibu Rumata, luar biasa kesaksian pujiannya. Kita mau sama-sama masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Lisha Matinda Sponda. Kami persilahkan Ibu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Mari, malam. senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam persekutuan pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh dikuatkan melalui kesaksian dari keluarga Ibu Endang beserta Pak Adi. Kami bersyukur ya Bapa, karena dalam setiap nafas kehidupan kami, dalam setiap proses yang kami alami, dalam suka maupun duka Engkau hadir. Kau terus meneguhkan, menguatkan kami. Kau terus menguatkan iman kami bahwa Engkau ada dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena Engkau ada ya Bapak. Apapun yang akan terjadi di depan kami yang kami tidak tahu, yang kami tidak bisa menduga dan kami tidak dapat, yang kami tidak tahu ya Bapak. Kami percaya bahwa apapun yang kami akan hadapi, satu hal yang pasti adalah Engkau selalu beserta kami. Dan kami sanggup karena Engkau melangkah bersama dengan kami. Kami bersyukur juga untuk kesaksian pujian dari Ibu Rumata yang Engkau berikan kekuatan kami melalui puji-pujian. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti, dan mampukan kami untuk kami dapat melihat bahwa Engkau Allah yang patut disembah dan ditinggikan melalui puji-pujian. Kami memuji bukan karena suara kami merdu. Kami memuji karena Engkau tidak pernah berhenti menyertai
memelihara kehidupan kami. Biarlah saat ini ya Bapa, Engkau teguhkan kami melalui firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk kesaksian Ibu Endang, beserta Pak Adi, kesaksian juga Ibu Rumata. Terima kasih. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 145. Bapak Ibu silakan membuka Alkitabnya. Mazmur 145, bahan yang sama dengan yang kita renungkan dalam kebaktian umum pada hari Minggu. Kita akan baca bersama-sama, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Mazmur 145. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Itulah pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya mohon sebentar ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Shalom, salam sejahtera, salam sehat. Ya, Bapak Ibu,
karena ini kesempatan bukan ILS ya, berbeda dari ILS nggak bisa tanya-tanya, saya mau bertanya sama Bapak Ibu yang ada di sini, yang didominasi oleh wilayah 4 ya, Bapak Ibu dari wilayah 4. Biasa kita berjumpa di Pondok Karya ya kalau hari Minggu. Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang kalau tadi saya lihat di chat yang sedang sakit saat ini, Pak Dedi, Pak siapa tadi? Yang ada di Zoom pada malam hari ini? Adakah yang sakit selain Pak Dedi yang sedang berjuang untuk sembuh? Pak Win. Pak Win. Pak Win ada di sini? Pak Narto. Pak Narto. Pak Narto juga ada di sini, Bapak? Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Narto. Pak Wijan, Pak siapa? Bu Yusuf. Ya, sorry Pak. Tony Panggabean. Pak Tony. Ya, Pak Tony. Oke. Tadi Pak Winarto dengan Ibu Yus mungkin. Oh, Pak Winarto dengan Ibu Yus. Reri ada di Reri. Reri ada. Juga ada dari Kak Leri ya, yang saat ini sedang berjuang juga. Saya mau bertanya, dalam masa, kalau tadi Ibu Endang sudah bercerita bagaimana menghadapi pergumulan ini, ya, pada masa ini adalah COVID-19 yang masih tinggi orang yang terpapar. Saya mau bertanya kepada tadi Pak Dedi dulu lah, Pak Dedi, apakah dalam menghadapinya apa yang Bapak lakukan? Apakah seperti pemazmur gitu memuji-muji Tuhan, atau seperti Ibu Endang tadi bercerita? Oh, Pak Dedi bagaimana cara menguatkan dirinya? Ya, terima kasih Bu Lisya. Kalau saya untuk menghadapi saat seperti ini, saya menyikapinya secara positif. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya bahwa itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan benar, apa yang saya yakini itu dalam penyertaan Tuhan, apapun yang terjadi benar. Karena gini, saya menyikapinya bahwa sesuatu itu kami tetap bersyukur. Saya tetap bersyukur aja, ya udah. Bersyukurnya kenapa? Seandainya saya saat ini berada di rumah, apa yang akan terjadi? Sebenarnya saya sendiri itu. Terus yang kalau di sini di Wisma Atlet ini, atau saya menyebutnya UWA ya, Universitas Wisma Atlet Kemayoran. Nah, di sini kan saya dapat obat-obat, penanganan dari suster, dari dokter, terus di swab, terus kami bisa senam, bisa olahraga, bisa bersua dengan teman-teman yang lain. Lalu menyikapinya dengan secara positif itu, secara apa? Bahwa Tuhan itu mungkin sudah merencanakan saya harus ada di sini. Untuk itu cobalah, kalaupun saya kemarin kan pernah menulis di Facebook, mungkin ini sudah rencana Tuhan. Kalaupun saya tidak didengarkan doa saya, cobalah mintalah hikmat sama Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dari saya pada saat seperti ini. Akhirnya saya menyikapi, oh begitu truk saya celeng, ada sesuatu yang waktu itu saya sempat WA sama Pendeta Marisol, oh iya ya, saya waktu itu jadi panitia Paskah, saya didampingi Pendeta Marisol dengan tema waktu Paskah itu adalah mengubah air mata menjadi mata air. Disitulah saya punya suatu kok iya ya, kenapa saya tidak menjadi berkat bagi orang, menguatkan bagi orang yang ada di sini. Saya lakukan dengan satu orang, ayo semangat, kita semangat, kamu mau sembuh atau mau pulang. Kalau mau sembuh, ini ya, seperti itu saya memberikan semangat dan dorongan pagi itu. Saya lakukan seperti itu, sehingga aku bisa mengubah air mata itu menjadi mata air. Akhirnya saya waktu itu jadi ingat dalam penutupan masa raya Paskah, utuslah aku. Oh iya ya, Tuhan mengutus aku untuk aku menjadi saluran berkat dan bisa memuji dalam nama Tuhan bagi siapapun yang ada di Wisma Atlet ini. Itu aja Bu Lisa, bahwa saya meyakini bahwa sesuatu itu Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengatur semuanya. Saya positive thinking aja.
apapun yang terjadi, Tuhan sudah berperkara dalam kehidupan saya. Terima kasih, Bu Lisa. Terima kasih Pak Dedi. Berarti Pak Dedi menyikapinya atau menghadapi pergumulan itu dengan berpikir positif dan lihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi berkat di uak ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Tadi siapa yang saya sebut ya, Pak Win? Apa yang menguatkan? Singkat aja ya Bapak Ibu. Pak Win ada? Sepertinya tidak ada, Bu Lisa. Oh, tidak ada. Yang ada tadi Pak siapa? Ada Pak lagi Tony Panggabean kali Bu. Pak Tony Panggabean. Maaf ya Bapak Ibu tidak bisa ditanya satu-satu, nggak apa-apa ya, perwakilan aja. Pak Tony, apa yang menguatkan Pak Tony menghadapi saat ini sedang berjuang untuk sembuh? Ada? Kalau belum ada, kita ke Kak Leri ya. Kak Leri ada? Atau Pak Tony? Pak Tony udah ada. Halo Pak Tony. Masih Suaranya di unmute dulu Pak, unmute dulu suaranya. Masih di mute Pak Tony. Bisa dibantu? Operator, oh sudah. Silakan. Sudah kedengaran? Sudah Pak, sudah. Saya hampir selama 1,5 tahun ini sakit. Sembuh, sakit lagi, dan kemarin baru pulang selesai dirawat. Dalam kesakitan ini, ya saya akan tetap selalu bersabar. Ini mungkin pemberian dari Tuhan Yesus supaya mungkin selama ini walaupun saya rajin ke gereja ataupun taat beribadah, tapi mungkin belum benar-benar Bu Lisa. Jadi saya sekarang ini akan semakin memohon kepada Tuhan supaya saya akan lebih setia dan taat lagi kepadanya, Ibu Lisa. Itu saja. Terima kasih Pak Tony. Berarti Pak Tony melaluinya dengan kesabaran, ya. Sembuh sakit itu bisa dilalui dengan kesabaran. Terima kasih Pak Tony kesaksiannya. Terakhir dari Kak Leri. Ada Kak Lerinya? Tidak ada? Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita adalah hidup dalam pujian. Tidak semua orang bisa melalui pergumulan, bisa melalui masa yang berat itu dengan menyanyi. Ada yang senang menyanyi, melewatinya dengan menyanyi. Kalau saya pribadi senang menyanyi, Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengalami pergumulan, atau saya sedang berada pada satu titik seperti tadi Ibu Endang bilang ya, sendirian, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, kesedihan melihat sang suami sendiri di lantai atas, walaupun berdekatan tapi ada jarak yang memisahkan. Kalau saya pribadi melewatinya dengan menyanyi. Saya ingat waktu itu, waktu saya di depan ruang operasi suami saya perdana, jadi suami saya itu sebelum dinyatakan kanker nasofaring, dia dioperasi, diangkat benjolannya yang ada di tenggorokan. Dokter udah bilang itu operasi besar karena dekat pembuluh darah, jadi kemungkinan hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Di saat itu saya sendirian, tidak ada keluarga ya, karena memang keluarga saya kebanyakan ada di Manado. Saya benar-benar sendiri, ketakutan, kesepian, tapi saya buka YouTube, Bapak Ibu, ada satu lagu yang nanti saya akan ajak kita nyanyi sama-sama ya, dari penyanyinya Sari Simorangkir.
Dan saya merasakan dari lagu itu Tuhan, itulah yang Tuhan katakan buat saya saat itu. Dan saya kuat melewati masa menanti suami saya keluar dari ruang operasi itu. Ketidakpastian ada, kesendirian, kesepian ada, kekhawatiran yang amat sangat besar ada, karena suami saya kemarin sehat-sehat, tiba-tiba sekarang seperti itu, tidak siap. Dan saya memilih untuk menyanyi, memuji Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang seperti itu. Melewatinya dengan puji-pujian. Kalau Ibu Endang menyatakan, menceritakan, kisah itu juga menguatkan. Kalau tadi Pak Dedi menguatkan orang lain, Pak Tony sabaran, melewatinya dengan kesabaran. Kita semua punya cara. Pemazmur juga punya cara melewatinya, yaitu dengan memuji Tuhan, dengan menyanyi. Jadi Mazmur ini Bapak Ibu, ini adalah puji-pujian kepada Tuhan. Mazmur 145 ini kemungkinan dibuat setelah pembuangan. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita tadi baca dengan seksama Bapak Ibu, mereka sudah melewati masa berat dalam hidup. Ya. Saya membayangkan masa pembuangan itu sama seperti kita saat ini. Mengalami wabah COVID-19. Tidak bebas, kita ditawan. Tidak bebas melakukan apa yang kita inginkan. Tidak bebas bersekutu kalau saat ini karena tidak bisa berkerumun. Kalau saat itu tidak bisa bersekutu, kamu pendatang di tempat itu. Kamu beribadah, tapi kamu tidak bisa bebas. Karena ada mayoritas di situ, agama lain. Ya. Pembuangan di Babel itu. Terus kita jauh dari keluarga karena kita dibuang ke situ, ya. Itu kalau orang-orang yang di pembuangan. Jauh. Kita merasa kesepian. Saat ini juga saya yakin Bapak Ibu merasa kesepian walaupun di dalam rumah ada 4-5 orang. Apalagi kita yang biasa aktif di gereja, biasa sibuk ini, sibuk itu. Sekarang saya kesepian ya. Saya cuma ketemu itu, lihatnya itu, lu lagi gitu kan. Terus nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berjumpa. Kalau dulu saya senang Bapak Ibu kunjungan, entah itu ke orang tua anak sekolah minggu, ke guru sekolah minggu yang sedang sakit, orang tua guru sekolah minggu. Saya senang kunjungan. Dan saat ini tidak bisa kunjungan. Jadi tidak bisa berjumpa, merasa kesepian, merasa bosan dengan orang yang kita lihat hanya itu terus. Tidak berganti. Hidup kita seperti ada di pembuangan. Dan apa yang dilakukan ketika Tuhan menyatakan kuasanya, bangsa ini bisa kembali dari pembuangan. Mereka memuji-muji Tuhan. Tapi mereka tidak hanya memuji Tuhan karena mereka sudah kembali. Di dalam pembuangan pun mereka memuji-muji Tuhan. Ini adalah Mazmur Daud. Bagaimana Daud juga melihat dalam kehidupannya, pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir. Walaupun dia sudah melakukan kesalahan besar. Dia sudah membunuh. Tapi Tuhan memberi kesempatan. Pertolongan Tuhan itulah yang dinyatakan oleh Daud sehingga Daud bermazmur bagi Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Jadi dalam puji-pujian itu kita bisa meluapkan perasaan kita. Apa yang kita rasakan. Dalam puji-pujian itu kita bisa menyapa Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan kita. Dalam puji-pujian itu kita juga bisa menyatakan harapan kita. Kalau saya datang kunjungan, lagu favorit saya adalah Ya Tuhan Tiap Jam. Karena saya mau menyatakan bahwa tidak sedetik pun saya bisa hidup tanpa Tuhan. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukan-Mu. Lalu saya berdoa. Dalam puji-pujian itu ada kekuatan. Ada pengharapan. Masa yang tidak pasti ini sampai kapan seperti ini?
Kemarin udah melandai, kok tinggi lagi? Bahkan sudah ada orang-orang di sekitar kita. Kalau tadi saya dengar Ibu Endang bercerita, saya membayangkan kalau saya berada di posisi ibu, saya tidak sanggup. Dari satu anak ke anak yang lain. Tidak mudah. Itu yang kita rasakan saat ini. Dalam puji-pujian ada kepastian bahwa Allah itu besar. Allah itu Raja kita, Tuhan kita. Dia mengatasi segalanya. Dia jauh lebih besar dari persoalan kita. Dia jauh lebih besar dari COVID-19 ini. Jadi saat ini, kita diingatkan bahwa kita punya sarana untuk merasakan kasih Tuhan, yaitu bermazmur bagi Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Kalau kita lihat di susunan Mazmur ini, ada ayat 1-3 itu menyatakan siapa Tuhan yang kita lihat. Ya. Lalu ayat 4 dan 7 itu undangan untuk memuji Tuhan. Jadi ini bukan lagu secara vertikal aja ya Bapak Ibu. Oh cuma saya dan Tuhan yang hidup di dunia ini. Yang lain tidak penting. Tapi dalam Mazmur ini ada relasi kita dengan Tuhan dan ada relasi kita dengan sesama. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengajak orang lain ikut memuji Tuhan. Jadi susunannya itu ayat 1-3 kita melihat siapa Tuhan. Ayat 4-7 undangan memuji Tuhan. Ayat 8-9 kita lihat Tuhan itu pengasih dan penyayang, siapa Tuhan. Ayat 10-13b undangan untuk memuji Tuhan. Ayat 13c-20 siapa Tuhan? Kembali lagi pernyataan kita tentang Tuhan. Tuhan itu setia dan adil. Ayat 21 undangan untuk memuji Tuhan. Jadi setiap kali Bapak Ibu melihat siapa Tuhan di dalam hidup kita, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, ajak orang lain ikut melihat kebaikan Tuhan. Saya senang sekali mendengar kesaksian pada malam hari ini. Karena kita pun yang tidak mengalaminya bisa melihat kuasa dan kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan bukan besok Bapak Ibu. Berapa detik atau berapa menit setelah ini pun, setelah ibadah ini, atau setelah firman ini, kita tidak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, seperti pemazmur, Tuhan itu besar, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu adil, Tuhan setia. Itu yang kita pegang. Dan kita akan melalui semua pergumulan ini. Karena kita punya Tuhan. Sedih, khawatir, takut, itu pasti akan Bapak Ibu rasakan. Kesepian, itu akan kita rasakan. Tapi satu hal yang tidak akan pernah tidak kita rasakan adalah kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Kalau tadi saya belajar dari kesaksian Ibu Endang, apa yang menguatkan? Hal kecil pun disyukuri. Bisa nanam sayur disyukuri. Bapak Ibu, banyak hal yang kita tidak lihat. Dalam bergumul ada hal yang tidak kita lihat, kita tidak syukuri akhirnya. Kita bersungut-sungut. Bagaimana mau memuji Tuhan? Hidup saya susah. Bagaimana mau memuji Tuhan? Sakit sembuh. Bagaimana mau memuji Tuhan? Karena kita tidak melihat hal-hal yang walaupun kecil dan sederhana, kita tidak lihat itu adalah penyertaan Tuhan. Matahari 9:30 kita bisa berjemur, kita tidak lihat. Kita bersungut-sungut, kita ada di dalam rumah nggak bisa kemana-mana, aduh PPKM terus-terusan. Kita bersungut-sungut. Pemazmur melihat hal yang detail, kecil. Dan dia bersyukur. Dan dia memuji Tuhan. Kenapa kita susah memuji Tuhan? Karena kita nggak lihat itu semua. Kita cuma mau lihat hal yang spektakuler dalam hidup kita.
Kita nggak lihat hal-hal yang kecil dan sederhana yang merupakan penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nanti bersyukur kalau kita sukses. Kita nanti bersyukur kalau kita sehat, sembuh. Tapi dalam saat sakit, obat-obat vitamin datang dari orang-orang yang mengasihi kita, kita nggak lihat. Mari saat ini Bapak Ibu, kita lihat itu sehingga kita boleh jadi seperti pemazmur, memuji Tuhan selama-lamanya. Karena Tuhan baik. Mari kita melangkah bersama Tuhan dan lihat apa yang diperbuatnya. Pekah. Jangan tutup matamu untuk hal-hal yang kecil yang Tuhan sediakan. Karena itu adalah penyertaan Tuhan yang kita syukuri. Tadi sesuai janji saya, waktu saya kesepian di depan kamar operasi suami saya cuma bisa menangis terus karena saya merasakan kesepian, ketakutan, kekhawatiran. Saya belum siap Tuhan kalau saya kehilangan suami saya. Ada satu lagu yang saya lihat dan saya tahu itu Tuhan mau bilang sama saya. Saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. Biarlah kita boleh terus menggunakan sarana apapun, memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, untuk melihat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini lagunya dari Sari Simorangkir dengan judul Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang
Ya Bapak Ibu, apakah ada suaranya? Ya, ada. Oh, Ada Bu Lisya, videonya bagus. Silahkan dilanjut dulu. oh, oke. Tadi ada masalah? Enggak ada, Lisya. Bagus. Enggak ada. Teruskan ya. Lancar. Maaf ya Bapak Ibu. Rajaku, kami takkan menyerah Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Engkau ku nantikan. Kau yang ku nantikan. Kau Yesus, Yesus, ku nantikan Engkau. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Bapak Ibu, melalui pujian ini kiranya bisa menguatkan kita bahwa Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita, Dia menyertai kita, menguatkan kita. Dan setelah peristiwa saya menunggu 2 jam masa operasi itu dengan terus menyanyi, setelah selesai masa operasi itu, saya jadi punya kekuatan Bapak Ibu untuk melewati sesuatu yang mungkin akan lebih mengkhawatirkan ke depan, karena saya melihat bahwa dalam kesendirian saya punya Tuhan. Itu juga yang mau saya bagikan ke Bapak Ibu. Dalam kesendirian kita, ketidakpastian kita, kita punya Tuhan yang akan terus menemani, menyertai kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Terima kasih Ibu Lisya untuk firman-Nya. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Evi Rosinta Huta Galung. Dan setelah itu kita akan menaikkan pujian syukurku dan langsung dilanjutkan oleh doa syafaat kedua
oleh Bapak Edi Santoso Hartono. Silakan Ibu Evi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita menyatu dalam doa. Tuhan Allah kami, Engkau adalah penopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi orang yang tertunduk. Malam ini kami datang kepadamu dengan kepala yang tertunduk dan hati yang berat. Jujur ya Allah, di saat pandemi seperti ini, sulit mulut kami mengucap syukur dan memuji Engkau. Tapi kami mau belajar seperti Daud, memuji Engkau bukan karena keadaan kami, tetapi memuji Engkau karena Engkaulah Allah dan Raja semesta alam. Ya Allah, kami memuji Engkau dan mengucap syukur karena kami dapat melaksanakan malam doa dan kesaksian pada malam hari ini. Ketika kami melihat wajah sahabat-sahabat kami di Zoom, kami tidak merasa sendirian di tengah pandemi dan PPKM ini. Persekutuan ini lah yang membuat kami kuat dan kami saling menopang. Kami bersyukur untuk Komisi Persekutuan Doa dan Wilayah 4 yang telah menyiapkan acara malam doa ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Biarlah Tuhan yang terus memimpin malam doa hari ini sampai pada akhirnya. Dan Tuhan juga yang memimpin malam-malam doa selanjutnya, agar semua boleh berjalan dengan baik. Sahabat-sahabat kami yang belum bisa mengikuti malam doa ini, mungkin karena tidak tersedianya alat atau internet, atau mungkin tidak ada yang menolong mereka untuk menggunakan Zoom. Tuhan punya 1001 cara agar kami tetap bisa menyapa mereka, sehingga mereka tidak merasa kesepian meskipun harus di rumah saja. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar dari Ibu Lisha Matindas Pondaa. Biarlah firman ini mengingatkan kami lagi bahwa hidup kami harus terus kami isi dengan pujian kepada Engkau, karena Engkaulah penolong kami, Engkaulah penopang kami, dan Engkaulah penjaga kami. Semua kami yang hadir saat ini sehati dan sepakat memohon kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah dan lindungilah Ibu Lisha dan keluarga. Berikanlah kesehatan dan pemulihan bagi suami Ibu Lisha ketika Ibu Lisha mengalami kesesakan dan beban yang sulit dia ungkapkan. Tuhan, dengarlah doanya. Tuhan, pakailah kami sebagai penopang dan penolong bagi Ibu Lisha dan keluarga, dan juga bagi jemaat-jemaat kami semua yang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga bersyukur dengan kesaksian dari Bu Endang, Bapak Adi, dan keluarga yang boleh kami dengar malam ini. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memulihkan kesehatan Bapak Adi dan Mbak Dita, dan Engkau juga yang akan memulihkan kesehatan Reri. Dari kesaksian yang kami dengar, kami diingatkan kembali bahwa Engkau memberikan jalan dan menolong setiap orang yang berseru kepadamu. Akhirnya ya Allah, mungkin kami masuk ke Zoom ini dengan kepala yang tertunduk dan hati yang berat. Namun kami percaya kami akan meninggalkan Zoom ini dengan kepala yang tegak dan hati yang lega, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang besar dan perkasa, lebih besar dari semua hal yang boleh kami hadapi. Dan untuk itu kami mau terus memuji-muji Engkau di sepanjang hidup kami. Amin.
Selamat malam Bapak Surgawi yang kami muliakan dan sembah di dalam nama Putramu Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami datang menghampiri hadirat-Mu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih yang tak henti-hentinya kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan berita kabar sukacita melalui Ibu Lisya. Dan kami percaya bahwa kami tidak sendirian di dunia ini. Dan kami serahkan apapun yang akan terjadi ke depan dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, Tuhan. Tuhan, izinkanlah kami membawakan beberapa pokok doa pada malam hari ini kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena COVID maupun yang bukan. Jamah para dokter dan perawat yang menangani dengan tangan kasih-Mu dan kuasa kesembuhan. Tuhan, kami membawakan doa juga pada keluarga yang dalam kedukaan karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Tuhan, berilah kekuatan dan percaya sepenuhnya rencana Tuhan pasti dan indah pada waktunya. Tuhan, kami juga membawakan doa pada malam hari ini bagi para tenaga kesehatan yang tak henti-hentinya menghadapi pasien yang sangat tidak kami prediksi. Tuhan, kiranya pandemi di negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat segera berlalu dan Tuhan melindungi pada tim medis dan para relawan maupun juga para perawat agar dapat melayani dengan baik dan kesabaran. Tuhan, pada malam hari ini kami juga membawakan doa bagi TNI dan Polri dan seluruh jajarannya. Kiranya mereka dapat bersinergi dan dapat bersatu untuk mengamankan dan menjaga keamanan NKRI. Tuhan, berikanlah mereka satu kearifan membawa negara kami menjadi negara yang aman dan juga berkati mereka yang ada yang bekerja karena mungkin suatu hal dengan PPKM ini. Tuhan, kami berdoa bagi masyarakat supaya menyadari bahwa COVID-19 ini nyata. Tuhan, doakan bagi mereka yang tidak mengacaukan. Tuhan, jamah mereka Tuhan dengan uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Segala niat jahat untuk pemerintah kami resmi, Tuhan singkirkan niat jahat mereka Tuhan. Tuhan, kami juga membawakan doa. Kami percaya bahwa Jokowi adalah pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk membawa negara kami Indonesia menjadi negara terbesar di dunia Tuhan. Tuhan, banyak polemik, banyak suatu gangguan yang kami sadari maupun dia kami sadari. Tuhan berkati dan jamah mereka Tuhan yang tidak berbuat jahat pada pemerintahan resmi di bawah pemimpinan Bapak Jokowi Maruf Amin. Tuhan, jagalah kesehatan beliau dan juga para kabinet Indonesia Maju, kiranya saling bisa bahu-membahu untuk membuat negara kami negara yang aman dan negara terbesar di dunia. Dan kami juga berdoa
bagi para pejabat yang berkaitan dengan korupsi maupun tindak makar, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan seluruh jajarannya, juga KPK, dapat bersinergi dan bersatu untuk bisa menindak siapapun yang melanggar korupsi maupun tindak makar di Indonesia ini. Tuhan, jagalah kesehatan para pemimpin Bapak Jokowi yang tertinggi hingga pemerintahan RT RW. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum ini kami menutup doa ini, kami berdoa bagi para pemimpin agama yang ada di Indonesia, kiranya membawakan dan menyuarakan kebaikan, bukan perpecahan. Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di mana Tuhan telah menciptakan negara Indonesia dengan satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Berkati Tuhan, kiranya wawasan mereka tidak untuk fisik, tapi boleh mereka untuk melihat bahwa kesatuan dan persatuan ini dapat dipertahankan tanpa bisa diintervensi oleh siapapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan akan kehidupan kami ke depan, yang kami tidak ketahui apa yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, dan Tuhan selalu berserta kami. Tuhan, kami mohonkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Kami percayakan melalui doa syafaat yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami mau menaikkan Bapa kami yang bertata berangkat di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
memasuki akhir dari ibadah ini, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah ini. Doa penutup dan berkat akan dibawakan oleh pelayan firman Ibu Lisha Matindas Ponda'a. Baik Bapak Ibu, mari kita menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kebersamaan persekutuan kami pada malam hari ini. Untuk doa-doa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau punya banyak cara. Kau punya cara untuk menjawab setiap doa dan permohonan kami. Dan biarlah kami mau tunduk dan taat pada rencana Tuhan. Kami mau memasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah kami melihat bagaimana cara Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Biarlah kami boleh saling menguatkan, saling menopang. Kebersamaan kami tidak hanya terjadi pada persekutuan kami pada malam hari ini. Dimanapun kami berada, kapanpun kami terus saling menopang, saling mendoakan ya Bapak. Dan kami boleh dikuatkan. Kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Kami mau mengarahkan hati kami dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah bertugas pada malam hari ini dan juga untuk Bapak Ibu dan saudara terkasih yang sudah mengikuti persekutuan ini. Kita mau sama-sama foto bersama.